sepi banget sih. Kenapa ya? Tempat aku udah sebulan ini nggak pernah ada orang datang. Pasti ada sesuatu nih. Ada ibu-ibu hamil tuh. Pasti dia mau ngelahirin di sini. Bu. Aduh. Woi, lihat-lihat dong kalau jalan. Orang nih, gue sumpahin lo ketabrak biar mati sekalian. Oh Gina, sebaiknya mulut itu dijaga dari kata-kata yang kasar. Karena mulut yang tidak terjaga akan membawa malapetaka. Seperti mata pisau, jika digunakan buat baik akan bermanfaat. Tapi digunakan untuk hal salah hanya akan melukai. Seperti dalam Al-Quran, Al-Ayat ayat 70 dan 71, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Lah, salah tempat lo ceramah, bukan di sini. Orang lagi jatuh kesakitan pakai ceramah. Maaf Pok, sini aku bantuin. Enggak usah. Pergi ya. Duh, jatuh, sakit, pantat, tangan. Ini pasti ada sesuatu nih, sampai usahaku sepi kayak gini. Lihat aja, sampai aku ketemu orang yang bikin bisnis aku sepi. Aku hancurin tuh orang. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana ini? Aduh dok, tolong dok. Perut saya mules banget, udah gak tahan. Oh ya udah kalau gitu saya periksa dulu ya. Mari. Sebentar ya ibu-ibu ya. Pelan-pelan ya. Pantes aja tempat praktek aku sepi. Ternyata ada dokter ini. Lihat aja, aku harus melakukan sesuatu. Biar puskesmas gak bisa lagi melayani orang yang melahirkan. Sebentar ya, sabar. Saya periksa dulu. Iya, sebentar. Iya, Sus, kayaknya kita harus segera melakukan tindakan, Sus. Iya dok. Ibu sabar ya. Sabar ya, Bu. Aduh, gimana ini? Listriknya mati. Saya gimana caranya bisa bantu proses melahirkan ibu ini? Sus, tolong jagain ibu ini ya. Saya lihat ke depan dulu. Ada apa ya Bu? Itu listriknya mati. Di dalam ada yang mau melahirkan. Oh, kalau gitu di tempat saya aja biar saya bantu proses melahirkannya. Bu, coba saya periksa dulu listriknya. Karena saya pernah belajar sedikit tentang listrik ke teman saya dulu, Bu dokter. Bener kamu bisa betulin? Bisa Bu, insya Allah. Ya udah kalau begitu kotak listriknya ada di sebelah situ. Ya udah, bentar ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama Bu dokter. Berarti benar ya, dokter sudah merebut mata pencarian saya. Maksudnya apa ya, Bu? Sejak dokter hadir di sini, mata pencarian saya jadi sepi. Mbok jangan seperti ini, jangan marah-marah kayak gini. Jangan. Apa? Enak aja sembarangan aja fitnah-fitnah orang.
Kalau gitu saya pamit ya Bu Dokter. Sekali lagi terima kasih ya. Aduh, mau pakai taktik biar dapat pasien baru, malah gagal. Aduh, apa lagi nih? Hah? Apa lagi nih? Pelan-pelan bang. Udah aduh. Kenapa Mas? Hah? Gina, Hmm, tadi mata abang kelilipan. terus? Abang kan lagi bawa truk. Truknya nabrak tiang listrik. Bagus. Berarti kecelakaan kan? Udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Makan, tidur, nggak kerja. Nyusahin orang aja, makanya kalau kerja tuh becus. Po, sabar po. Iya po, kasihan. Suaminya kan sedang sakit. Ah, berisik. Pergi. Permisi bang. Iya. Makasih ya bang. Apa sih? Berisik banget, ikut campur aja kerjanya. Apaan? Bantuin abang masuk dong. Belum apa-apa udah nyusahin orang. Males, manja. Masuk sendiri. Lah, Gina. Armanto! Buka pintunya! Armanto! Terus apa, Mas? Bukain cepetan doa. Iya. Lelet banget. Iya. Aduh. Armanto! Cepetan buka pintu! Bukannya buka Iya. cepetan. Lelet banget sih. Ya. Ya, kenapa, Bang? Armanto! Lu harus ganti rugi truk gua. Iya bang, tapi sekarang saya belum ada duitnya bang. Alah, itu alasan lu aja nggak punya duit. Hah? Beneran bang, nggak ada bang. Lu geledah rumah ini. Bawa barang berharga. Saya beneran nggak ada bang. Kan geledah rumah orang aja, Bang. Bang, mau geledah Bang. apaan, Bang? Abang, geledah apaan? Bang, Nggak ada apa-apaan, Bang. Kita nggak punya apa-apaan di sini. Bang, geledah apa-apa? Bang, jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. Itu harta satu-satunya, Bang. Surat tanah ini gua sih. Hah? Sampai lu bisa lunasin utang-utang. Ngerti lu? Tapi bang, jangan itu bang. Bang, jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. Gina. Bang, balikin sertifikat rumah saya, Bang. Bang, Abang, balikin sertifikat rumah saya, Bang. Gina. Abang, balikin sertifikat rumah saya, Bang. Gina. Aduh. Gina. Ya Allah. Coba ada apa yang menimpa keluargaku ya Allah. Habis kecelakaan, sekarang surat-surat rumah diambil semua. Bang, Abang balikin, Bang. Balikin sertifikat rumah aku, Bang. Abang, balikin sertifikat rumah aku, Bang. Abang. Cuman itu aja harta satu-satunya yang saya punya, Bang. Saya nggak mau hidup miskin. Saya akan melakukan apapun agar saya bisa kaya. Tolong! Apaan tuh? Mbak, kenapa Mbak? Tolongin aku mau melahirkan. Boleh aja ditolongin, tapi gak gratis ya, lagi butuh duit soalnya. Aku akan berikan apapun yang kamu mau, asalkan bantu aku melahirkan. Oh ya udah kalau gitu bangun dong, cepetan di rumah saya aja yuk, alat-alatnya lebih lengkap daripada di sini. Cepetan. Oh sakit. Aduh. Ya oke. Nih ya. Ya, sabar. Ngejan ya. Stop dulu. Jangan ngejan dulu. Kalau misalkan saya bilang ngejan. 1, 2, 3. Dikit lagi, ayo dikit lagi. Ya, dikit lagi. Jangan diangkat ya pantatnya ya. Jangan diangkat. Ya, yuk. Dikit lagi. Oke. Ya, dikit lagi. Iya.
Nah, ini Mbak, anaknya. Jangan lupa nanti, jadi nanti disimpan. Mbak, woi, Mbak. Elah, udah dibantuin. Mbak, woi, jangan hilang Mbak. Bayar dulu kali. Mana? Katanya mau bayar, udah dibantuin ngelahirin juga, bukannya bayar, mana kabur. Apes banget nih malam. Apaan tuh? Kok jadi merinding ya? Apaan tuh? Apes banget. Udah gak dibayar, pakai diganggu kuntilanak lagi. Aduh, Gina kok belum pulang sih? Ini kan harus banget. Hari ini Gina. aku bener-bener sial. Gina, Apaan sih? tunggu. Gina, maafin aku ya atas kejadian hari ini. Aku janji besok aku akan cari pinjaman supaya surat rumah kita kembali. Kenapa mesti nunggu besok sih? Ya malam ini dong kamu cari duit untuk bisa kembali lagi ke sertifikat tanah. Cepetan Mas, pergi cari duit. Gina, istighfar. Kamu nggak boleh kayak gitu. Mas, denger ya. Asal kamu tahu, aku males ngurusin kamu. Apalagi kamu nggak ada gunanya sekarang. Makan tidur. Makanya kalau kerja tuh yang becus jadi laki. Jangan penyakitan, manja banget. Cepetan, pergi kamu. Keluar cari duit. Gina, kamu nggak boleh kayak gitu, Gina. Ya Allah, kenapa Gina sampai kayak gitu? Ya Allah, jangan biarkan Gina gelap mata oleh dunia, ya Allah. Ini anak, ini bayi, kok bisa ada di tempat tidur aku? Woi, Mbak, gak ditolongin juga. Main lari aja, main kabur aja, bayar dulu dong. Gimana sih? Bisa masuk ke sini gimana caranya? Woi, Mbak, jawab dong. Hah? Jangan-jangan Mbak kuntilanak ya? Kamu sudah membantuku. Aku akan membayar kamu. Oke, saya mau kaya. Bisa bantu nggak? Kamu jaga anakku setiap malam. Carikan ibu buat menyusui dia. Ibu itu akan menjadi tumbal. Setiap dapat tumbal, kamu akan mendapatkan kekayaan. Gina, kamu nggak apa-apa kan? Kok kamu kayak gendong sesuatu? Gina, kamu bawa apa itu? Hah? Kamu berisik banget sih, Mas. Itu urusan aku ya, bukan urusan kamu. Ya ampun, Gina. Gina, kamu mau kemana? Gina. Aduh, kemana nih aku nyari susu untuk bayi ini, aduh. Ini kan rumahnya Iis, dia baru aja ngelahirin. Nah, sekarang aku akan bikin seisi rumah ini tertidur pulas, lalu aku akan lempar popok ini ke atas genteng sesuai yang kuntilanak itu bilang. Orang-orang ini udah kena sirep, jadi mereka nggak akan bisa bangun. Sayang, sekarang kamu minum susu dulu ya.
Yuk sayang, pinter. Pinter. Aduh. Minum susunya sayang. Terus, pinter. Terus minum susunya. Biar Gina jadi orang kaya. Hai sayang, yuk sayang. Bagus, pinter kamu sekarang udah kenyang pasti kan? Nah, yuk, gendong yuk. Pinter. Bobo ya sayang. Oh, pinter. Oh, besok kamu dan ibu kamu akan membayar apa yang saya lakukan malam ini. Tidur sayang. Hah? Kemana tuh bayi? Waduh, hilang. Hah? Apaan nih? Hah? Wow, Gina kaya raya. Ma, bangun Ma. Si Dede mau nanya nih. Mama. Ma. Ma. Mama. Mama. Ma. Mama. Saya juga jadi bingung Pak Ustadz. Tiba-tiba istri saya meninggal dunia. Padahal tadi malam dia tuh baik-baik saja Pak Ustadz. Wow. Cul, mayatnya kok kagak wajar ya? Pucatnya itu kayak darahnya habis disedot sesuatu gitu loh. Iya benar Tok. Iya asal tahu. Biasanya Tok, kalau yang meninggal model begini, ini pasti dibunuh sama makhluk goib. Mau? Udah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Namanya orang meninggal mendadak itu bisa aja memang sakit jantung atau sakit apa aja. Kita gak boleh mikir yang aneh-aneh. Apalagi orang lagi meninggal seperti ini. Gak baik. Nih Parto. Acul. Nah, ya udah kalau gitu kita ngajin sama-sama ya. Baik Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Om, bangun. Ayo. Iya. Ayo. Makasih. Aku Ayo. bentar ambil ini dulu. Tongkat. Maaf, Om mau kemana bisa Panca bantu? Maaf Dek, kamu kan nggak bisa ngelihat. Memangnya kamu bisa nolong saya? Walaupun saya buta, tapi Allah itu adil. Di saat kita memiliki kekurangan, Dia juga memberikan kita kelebihan. Saya memang buta, tapi saya tetap bisa berjalan dengan menggunakan indera saya yang lain. Dan walaupun Om cacat, tapi pasti dikasih Allah jalan untuk mencari rezeki. Masya Allah. Kok kamu bisa tahu kalau saya cacat dan saya lagi cari rezeki? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah waktunya sholat. Mari kita berjamaah, karena cuma Allah yang bisa menolong kesulitan manusia.
Saya mau ambil surat rumah saya, Pak. Mau ngambil gimana? Hah? Emang lo punya duit buat nebusin? Ini? Nih. Ini emasnya. Ini uangnya. Cukup dong? Lo nyolong di mana? Nggak penting. Sekarang balikin surat rumah saya, Pak. Duit sama perhiasan ini belum cukup. Truk gua tuh mahal harganya. Lagian laki juga banyak utang sama gua. Usir ya. Keluar. Nggak mau. Lepasin. Lepasin. Keluar. Lepasin. Nggak mau. Sin, nggak mau. Balikin surat rumah saya, mana lepasin. Nggak mau. Lihat aja kalian. Kalian akan membayar ini semua dengan mahal. Kurang ajar si Tarno. Duit diambil, tapi sertifikat gak dikasih. Ajar banget tuh orang. Ayo Banja, lagi sedikit. Iya. Awas, hati-hati. Ayo, sana. Iya. Makasih ya Panja, udah dianterin sampai sini. Sama-sama Om. Kamu udah balik? Ngapain pulang cepat? Udah dapet duit belum? Iya, itu masih lagi aku usahain. Usaha nggak penting. Yang penting hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Baca di mana? Empok, kok kayak gitu ke suami? Kualat lu. Nggak usah ngomongin kualat ya. Siapa sih kalian? Lu campur aja urusan rumah tangga orang. Dalam Islam, istri harus menghormati suami. Ini lagi anak kecil. Bawel, bukan tempat ceramah di sini. Kenapa masjid sono? Buset, galak banget. Neng begini ya, Neng. Kita kan orang Indonesia. Namanya istri kudunya ikut sama suami. Apa kata suami diturutin selama itu baik. Imam suami, bener gak? Iya. Kayak saya sama bini saya. Iya, itu jadi aku. Udah deh, berisik-berisik mendingan pulang. Pergi. Tuh, lihat tuh. Ajab istri durhaka. Langsung kejadian dah. Udah, berisik. Pergi. Ya balik, gak usah diusir. Nah, repot banget. Iya nggak? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat sama suami, oke. Pergi. Ganggu aja rumah tangga orang. Lu campur aja. Ini apaan lagi gini. Berisik. Rasakan pembalasan. Habisin susunya sampai kamu kenyang. Habisin terus sampai kamu kenyang. Rasakan kamu Tarno. Apa yang bisa aku ambil? Wow. Sini sayang, pinter. Rasakan kamu Tarno. Selain kamu akan kehilangan harta, kamu juga akan kehilangan istri kamu. Dengan tumbal istri kamu, kamu akan bisa mendapatkan harta yang sangat banyak.
Ma, bangun Ma. Dede itu nangis terus. Ma. Berisik banget ah. Ganggu aja. Ma, bangun Ma. Bangun, nangis terus lu. Ma, bangun Ma. Ma. Hah, duitnya? Duit gua? Perhiasan gua kemana? Surat tangan gua ada. Pasti ini ada yang maling. Pasti ada yang maling yang masuk sini. Uang dan perhiasan. Kali ini lebih banyak lagi. Aku jadi kaya raya. Mau ngapain aku susah-susah jadi dukun beranak? Mendingan gak usah. Saatnya pensiun dan menikmati harta kekayaan yang banyak sekali. Jadi mikir, kira-kira hari ini mau ngapain ya? Lucu juga kalau hari ini belanja-belanja baru dan mengganti semua isi lemari aku dengan baju yang baru, baju yang bagus. Lagian aku kan nggak pernah beli baju baru, itu pun juga setahun sekali. Belinya juga baju murahan, nggak baju-baju bagus juga. Nak. Apa? Suami nggak berguna, udah deh nggak usah ganggu-ganggu. Gina, buka pintunya dong Gina. Enggak. Ganggu ganti aja sih. pakaian, Gina. Aku mau kerja. Oh, butuh kerja juga, suami nggak berguna. Gina. Ya bawel, berisik. Nih, ambil semua baju-baju kamu, tidur di luar. Jangan pernah ganggu-ganggu hidup aku lagi. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak itu, tapi di mana wujudnya kagak ada yang ngeri amat. Ih, kagak usah pakai wujudnya dah. Suaranya aja udah serem, ngeri. Bagi adik. Udah yuk kita pulang aja yuk. Nya, Babe jangan takut. Tetap kita harus berlindung kepada Allah. Gimana sih ini Asif? Siapa yang pelukan orang kita mas takut sama kuntilanak kok. Udah bener, sekarang lu usir deh. Kalau kagak lu gua pecat jadi hansip lu. Iya tenang. Udah deh, jangan pada ribut. Mendingan bener yang diomongin pada. Oh, Ip ini mah. Ini kayaknya meninggalnya istri si Pak ini nih kayaknya sama kuntil anak deh. Nggak ada sangkut pautnya dah. Nya, jangan asal menuduh dulu. Kita tetap harus cari buktinya, Nya. Iya juga sih. Iya bener. Tapi kan Ya, habis mau gimana lagi kita, orang namanya aja makam. Kalau kita salah-salah ngucap, setannya pada keluar lu gara-garanya lu. Kok nyalain kita sih, Cang? Udah nggak ada lain. Udah. Situasi makin mengerikan. Lebih baik kita pulang aja. kita, lu aja sana pulang. Gimana dong? Saya pegang siapa? Tuh pegang tuh. Pak Tarno, kematian almarhum tuh bukan karena kuntilanak, emang udah ajal. Jadi lebih baik Pak Tarno doain aja biar arwahnya tentram ya. Assalamualaikum. Buruan, tadi datang kawan. Takut. Bu, beli kerupuknya ya Bu ya. Iya. Mbak, kerupuknya Mbak. Ya Allah, saat ini cuma pekerjaan ini yang hamba dapat. Tolong lancarkan usahaku ya Allah. Di sana banyak orang. Siapa tahu ada salah satu dari mereka yang mau membeli ini kerupuk.
Ya Allah, kakiku kram. Gak bisa bergerak. Awas bang! Wah, bener-bener kelewatan kalau punya mata lo. Bantu. Gak apa-apa lu. Tangan lu hati-hati. Hati-hati. Aduh, untung aja abang selamat. Gimana? Tangan lu. Oh, lu hati-hati kalau nyebrang. Iya, makasih. Tapi kerupuk saya, Pak. Udah gampang, yang penting lu yang penting lu selamat. selamat, Iya, ya. iya. Restoran. Iya, Tar. gampang diomongin. Bang, bagaimana kalau di dagangan abang titipin aja di kios Aye. Aye kan jualan di pasar juga. Tuh, ya. Lu tenang aja dah. Iya, siapa tahu abang bisa dapat keuntungan, barang-barang abang bisa laku dan bisa nutupi kerugian yang abang sekarang alami. Bagaimana, Bang? Terima kasih ya. Terima kasih udah membantu saya. Memang tidak kewajiban bantu sesama. Kalau kita meringankan kesulitan orang lain, Allah juga akan bantu meringankan masalah kita. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu ujuhakum kibalal masyariqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin fa'atal mala ala ubihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wa asal ilina wa fil riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mu'funa bi ahdihim ida ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal bas ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun sadaqallahul azim. Yang dimaksud ayat ini adalah kita sebagai manusia itu harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Maka Allah menyebutnya sebenar-benarnya orang yang bertakwa. Belanja hari ini memang bener-bener happy, tapi bikin dompet gak happy. Tapi ya udahlah ya, yang penting hati aku happy. Tapi gue mesti cari korban selanjutnya nih, biar aku tetap bisa kaya. Apa dia ya korban selanjutnya? Aku harus tahu di mana rumahnya. Anak ibu udah lapar ya? Iya. Ya udah, sini Bu, biar saya susuin dulu. Iya sayang. Iya Nas, sebentar ya. Oh, jadi itu anaknya Dokter Dewi. Kebetulan. Jadi aku bisa menuntaskan rasa sakit hatiku sama Dokter Dewi. Dia udah ngambil semua pasien aku. Ibu-ibu, maaf ya, saya mau nyusin anak saya dulu ya. Suster, Sus, tolong ambilin biskuit Roma kelapanya ya. Itu nggak berantakan belanjaan. Serimpet segala sih. Senangnya, akhirnya Gina bisa punya baju baru. Cantik, bajunya mahal, tapi puas. Tuh kan, keren. Nih. Gina. Pan. Tadi aku habis usaha jualan kerupuk, cuma aku belum dapat untung. Yang ada malah hampir ketabrak truk. Terus kerupuknya kelindes semua, Gina. Kamu tuh emang gak pernah becus jadi suami. Lagian juga yang selama ini kebanyakan nafkahin keluarga aku kan, bukan kamu.
Gina, itu barang-barang kamu semua. Kamu dapat duit dari mana, Gina? Kan aku tahu kamu udah nggak kerja lagi. Kamu nggak mencuri, kan? Mas! Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu nggak ngerti urusan aku dan kamu nggak bisa ngasih duit, gak usah ikut campur, paham? Beling banget, suami gak ada berguna juga. Tenang sayang, sebentar lagi kamu bisa minum susu sampai puas. Oke? Sebentar sayang. Pokoknya malam ini. Malam ini toh kampung kita aman. Kagak ada yang melakukan pesugihan. That's right, my brother. Aman. Tok, ngiming-ngiming. Itu suara apa tuh? Walah, iya tuh. Kok kayaknya horor bener ya? Itu. Tapi itu kayak suara kuntilanak tuh. Why? Lu jangan nakut-nakutin Inyong lah. Siapa yang nakut-nakutin lu? Lalu Bener kok. Inyong masih trauma tahu. Ya sama, gue juga trauma. Alhamdulillah Pak Panca. Sekarang anak buah Bang Dargo udah pada insaf. Soalnya mereka sekarang udah pada kerja jadi kuli di pasar. Jadi udah gak malak lagi di pasar sayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kasihan bayi itu, pasti dia haus sekali sampai kenceng banget nangisnya ya Panca. Kak, ini bukan bayi biasa. Bayi ini hantu yang mencari korban buat menyusui dia. Apa jangan-jangan yang Nya cerita ke Kak Nadine Panca. Nya Papa pernah bilang bahwa 2 malam berturut-turut ini ada ibu yang melahirkan terus kemudian meninggal, wajahnya sampai membiru. Apa gara-gara nyusuin bayi kuntilanak? Iya. Dari mana ya suara itu? Panca tak tahu. Coba Panca rasain di mana itu? Ya Kak. Suaranya di rumah itu Kak. Rumah itu rumahnya Dokter Dewi, Pak Panca. Kalau gitu ayo kita ke sana. Ayo Kak. Pintar sayang. Kok jas. Pinter. Terus sayang, minum susu yang banyak. Biar Dokter Dewi tahu gimana rasanya ngerebut rezeki orang lain. Assalamualaikum. Siapa sih tuh? Udahlah, mungkin cuma pasien yang butuh pertolongan. Paling kalau nggak dibukain pintu, lama-lama juga orangnya bakalan pergi kok. Assalamualaikum. Kok gak ada yang nyaut ya Pak Panca dari dalam rumah? Kak, Iya. aku merasa dokter itu sedang dalam bahaya Kak. Kalau gitu kakak coba paksa masuk ke dalam rumah ya. Iya Kak. Kok pintunya gak kekunci Panca? Apa jangan-jangan
di dalam rumah ada orang lain selain makhluk halus itu. Mending kita masuk aja yuk. Ya kakak. Dokter Dewi. Dokter Dewi. Kok suaranya makin dekat? Gimana dong? Sayang. Aduh, tapi kalau diangkat gini kayaknya nih bayi masih rewel nih. Masih belum kenyang kali ya? Kalau sampai si Kunti marah, sia-sia dong. Terus anak itu nggak ngasih aku harta. Minum susu lagi ya sayang ya? Minum susu lagi ya sayang. Sayang. Pintar. Kakak, bayi jadi-jadian itu ada di kamar Dokter Dewi. Tapi di mana letak kamar Dokter Dewi? Kakak, bayi jadi-jadian itu ada di kamar itu, Kak. Itu berarti ke kamar Dokter Dewi. Panca tunggu di sini ya sayang. Iya Kak. Sambil bantu Kak Nadine untuk bacain doa ya. Iya Kak. Dokter Dewi. Dokter Dewi. Aduh gimana dong? Kamarnya kekunci. Kak Nadine khawatir Dokter Dewi celaka dan dalam bahaya Panca. Dokter Dewi. Dokter Dewi. Dokter. Aku harus menggunakan kekuatanku. Aku harus mendobrak pintu ini supaya gak terlambat. Dobrak? Kacau. Bisa ketangkap basah dong aku. Aduh, mesti gimana dong ini? Mesti gimana? Kuntilanak. Maaf ya kuntilanak. Selamatkan bayiku. Selamatkan bayiku. Oh iya. Sayang. Siapa kamu? Dewi. 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 Ya Allah. Dewi. Dewi. Ayo Panca. Ayo Kak. Nah. Ini semua gara-gara kuntilanak. Pak, biar saya yang menggendong bayinya ya Pak. Dewi. Dewi. Dewi bangun Dewi. Dewi bangun Dewi. Pak, yang sabar ya Pak. Mungkin ini sudah menjadi suratan Dokter Dewi meninggalnya seperti ini. Kita berdoa saja sama-sama buat arwah almarhumah.
Cepetan banget. Assalamualaikum. Aduh, kenapa? Mau ngelahirin ya? Tolongin saya, Tolongin istri saya, Po. Dokter Dewi sudah meninggal, Po. Dulu aja nggak ada yang mau kesini. Sekarang sejak dokter Dewi meninggal, kalian semuanya pada mau kesini ngelahirin. Sorry ya, nggak bisa. Tolongin saya, Po. Tega bener sih. Tolongin istri saya dong, Po. Istri saya mau melahirkan, Po. Tolong dong, Po. Aduh, nggak bisa. Saya mau shopping, ganggu aja. Oh, lu mau beranak? Gina, kamu harus nolongin mereka. Apa sih mas? Bantuin. Emang bantuin nggak pakai duit, nggak pakai tenaga. Saya mau shopping. Udah, gak usah berisik kamu. Gina, lu tuh tega banget sih lu. Lu kagak boleh begitu. Lu punya kalian, harusnya lu manfaatin buat nolongin orang. Gimana sih lu? Diam ya. Kalau misalkan kamu mau ceramah, jangan di sini. Masjid sana. Berisik. Gue mau shopping. Po. Tok, lu bagaimana lu? Diem aja kok ini bini lu. La ilaha illallah. Langsung dibawa masuk aja. Oh, masuk pelan-pelan. Ini tolong. Tahu nggak sih, si Gina itu nggak punya hati banget, tahu nggak sih? Lala mau melahirkan, masa dia nggak mau bantuin sih? Apa ya? Ngomongin orang aja bisanya. Suka-suka saya dong, hak saya. Mau kerja apa enggak? Saya kan udah pensiun. Emang kenyataannya begitu kan? Memang nggak mau nolongin. Pakai alasan udah pensiun. Emang kayak pegawai kantoran pakai pensiun? Hak saya pribadi kalau saya nggak mau terima pasien lagi. Ya kan? Tawain orang, bisanya ngomongin orang. Paling bisa deh ibu-ibu. Kerjaannya gitu kan? So-soan sih, pakai kacamata hitam segala. Sampai nggak bisa lihat jalan deh. Suka-suka saya dong. Yang penting sekarang saya sudah kaya raya, bisa membeli segalanya. Jadi nggak usah tuh yang namanya kerja-kerja kayak begini. Terserah. Udah, jangan berantem. Aduh, bukan saya yang bertengkar. Saya nggak level sama orang kayak beginian. Nih, dia duluan yang mulai. Lagian si Gina itu kan udah lama gak terima pasien. Suaminya juga udah lama gak kerja. Dia punya emas banyak, belanjaan banyak. Iya kan? Duit dari mana dia? Ya kan? Iya. Dari mana Gina dapat uang sebanyak itu ya, Pak Panca? Karena Din, aku rasa ada aura jahat di sekitar Mpok Gina, Kak. Anaknya sehat deh. Ini anaknya nih, cakep banget dah. Ya, namanya siapa nih? Sabeni aja, laki soalnya. Nama gua dipakai itu aja lu. Kalau cewek nama gue. Aduh. Mana sih kuntilanak nih? Biasanya dia dateng. Dia kok belum datang juga sih? Kacau, ntar keburu ketahuan orang lagi. Kok aku tiba-tiba merinding ya? Kuntilanak udah datang. Iya. Berarti malam ini bisa dapat harta lagi dong ya saya ya? Hilang. Mana lagi tuh? Tenang sayang, malam ini kita akan bisa beli susu yang banyak banget. Jadi Mpok Gina yang melakukan pesugihan ke kuntilanak. Aduh. Kayak ketahuan lagi. Allah. Panca, kamu gak apa-apa sayang? Aku gak apa-apa, Kak. Kita harus melenyapkan kuntilanak itu, Kak. Iya, kamu bantu doa ya sayang. Iya, Kak. Kakak harus lawan mereka. Iya. Ayo. Nenek-nenek, Kak Gina kayaknya lagi gendong bayi. Tapi kan ada suaranya, kakak ada bayinya tuh. Tercerat nih, brother. Waduh, aneh benda ajaib nih. Kita samperin yuk. Kalian kemana? Pok Gina, sebenarnya Pok Gina gendong apa sih? Gendong bayi ya? Mana bayinya? Ada suara tapi gak ada wujudnya. Kalian kemana? Ayo,
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Gawat Kak, sepertinya dia mau ambil bayinya. Kita kejar sayang. Ayo Kak ya. Kak Gina, tunggu. Hah? Kuntilanak. Mana anakku? Hati-hati tuh. Ini anaknya Rika. Mana anakku? Kunti maaf ya. Aku minta maaf banget. Aku nggak sengaja, serius beneran aku nggak sengaja. Rupanya kekuntilanak itu juga marah ame Pogina Panca. Panca bantu doa ya. Ya Kak. Dedin, Panca. Ada apaan? Hah? Mas. Aku minta maaf. Mas. Kira! Jangan tinggalin aku, Kira! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Panca, Mpok Gina ini bekerja untuk kuntilanak. Dia mencarikan perempuan untuk menyusui bayi kuntilanak itu. Jadi setiap perempuan yang punya bayi meninggal, termasuk Ibu Dokter Dewi. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia Allah. Kepada sebagian daripada kamu lebih banyak dari bahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.